Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WLTJ, dan terakhir SIDO. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.450. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja kata ini. Secara teknikal untuk INDF pelan-pelan dia terus coba naik. Cuman seminggu ini dia konsolidasi di range yang cukup sempit. 6.400 sampai 6.500. Dengan kondisi seperti ini kalau dihapus ya. Kalau mau bagus, INDF harus breakout 6.600. Peluangnya besar untuk breakout minggu depan ya. 6.600 targetnya. Memang kalau Bapak Ibu baru beli di harga sekarang, risk rewardnya itu nggak menarik. Tapi apakah bisa untuk disimpan sampai akhir tahun? Menurut saya harga sekarang juga kalau disimpan sampai akhir tahun, potensi profit minimal mungkin 10% itu bisa ya. Tapi disclaimer on ya, karena ya saya hitung juga masih di bawah harga wajarnya untuk INDF. Harusnya kalau 10% targetnya ke 7.200. Sangat mungkin bahkan dia bisa ke 7.800. Tinggal nunggu break 6.800 ini, siap-siap tuh strong uptrend untuk INDF ya. Mungkin nggak bulan ini atau bulan depan ya, pokoknya mendekati akhir tahun baru tuh, atau mungkin di bulan 7-8 dia naik, habis itu bulan 9-10 koreksi dulu, tapi kemungkinan tetap breakout dulu ya. Juli Agustus tuh breakout 6.800 ya. Cuman pelan-pelan ada proses naik turunnya, asalkan ISG nggak drop di bawah 6.500. Kalau drop juga nggak masalah untuk INDF, karena kalaupun mentok dia turun ke 6.000 ya kesempatan spekulasi buy lagi, karena itu kan range konsolidasinya harusnya dipertahankan. Mungkin nggak dia turun lebih dalam dari 6.000 itu, kemungkinan kecil. Jadi seperti itu. Untuk INDF menarik juga untuk disimpan setahun ke depan, bukan untuk jangka panjang ya. Kalau jangka panjang ya Bapak Ibu harus melihat fundamental, melihat laporan keuangan, bagaimana kinerja emiten. Tapi kalau untuk swing trade mungkin sampai akhir tahun, berarti swing trade-nya itu sekitar 6 bulan ya. Yaitu ada peluang 23%-an ke 7.800 sampai 8.000 kondisi sekarang. INDF tinggal nunggu confirm breakout 6.400 rally, sangat mungkin ke 8.000. Jadi seperti itu. Untuk INDF langsung saja ke saham kedua. Ada ICBP yang ditutup di harga 8.050 menguat 0,94%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga bagus. Dia sudah di atas EMA 20-nya, EMA 60 dan EMA 20 sudah membentuk mangkok ke atas ya. Jadi itu berarti masih kuat, masih strong, dan EMA CD-nya juga mengarah ke atas, sudut kemiringan juga lebih 45 derajat, dan golden cross bar chart di atas 0 juga terbentuk. Dan saat ICBP koreksi 5 hari minggu ini, volumenya kecil dan dia akhirnya kembali ke atas 8.000. Ini menarik untuk minggu depan karena ini ada pola bullish penan ya. Tinggal nunggu break 8.300 8.400, siap-siap kembali uptrend, dan targetnya ya bisa menggunakan tiang ini juga bisa ya. Kalau dia break 8.200 saja ke 9.200 sampai 9.400, dan konfirmasinya memang 8.400. Breakout atas itu siap-siap baru tuh rally untuk ICBP, dan potensinya apakah naik tahun ini? Dia tetap potensi bahkan ke 94 ini sangat mungkin ya. Dia akan menguji neckline-nya semenjak 2021 atau resisten kuat ya, yang udah 2 kali diuji dan dia turun ya. Ini kesempatannya untuk ICBP ya. ICBP juga di bawah harga wajarnya. Jadi menarik untuk dikoleksi. Time frame-nya 6 bulan ke depan aja ya. Dari harga sekarang kalau nggak pakai cut loss ya, nekat aja udah. Itu ya. Yang penting kuncinya nih, harusnya nggak turun lagi dari 7.200. Dari 8.000 ke 7.200 tuh 10% aja. Masih bisa ditoleransi ya. Bapak Ibu aja sanggup tuh mungkin yang nahan hold Arto. Mungkin di atas 30% kerugian kan. Apalagi cuma 10% ini. Cut aja dulu. Kalau sampai turun lagi dari 7.200 ya berarti nggak kuat tahun ini ya. Harusnya tahun ini dia tuh kalaupun turun ya mentok 7.400 itu. Itu pun kecil kemungkinan. Kalau saya lihat ya 7.600 ini aja. Dia menguji area resisten konsolidasinya ini. Kalau ISG turun dari 6.500.
ya. Jadi seperti itu. Menarik nih untuk saham-saham konsumer ya. Sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan arah untuk reversal. Jadi nih risk rewardnya juga bagus nih. 14%, cut loss-nya 10% ya. Itu kalau ke 9.200 mungkin naik lebih tinggi ya, sangat mungkin. Tapi kalau dalam 6 bulan Bapak Ibu investasi di ICBP dapat 14% itu cukup luar biasa. Nggak pusing-pusing lagi kan. Mikirin besok naik nggak, turun nggak. Pergerakannya juga aman dan produknya juga mungkin Bapak Ibu makan setiap hari atau gunakan setiap hari. Ya, tapi time frame-nya 6 bulan ke depan. Kalau udah mulai gagal lewat resisten ya jual dulu. Nanti cover lagi di bawah karena saham itu ada naik turunnya. Ikutin iramanya aja. Kalau Bapak Ibu mau jangka panjang harus lihat fundamental dan emitennya. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham ketiga. Ada UNPR yang ditutup di harga 5.050 menguat 3,48%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net buy juga cukup signifikan dan seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNPR masih diakumulasi. Ini warna hijaunya sedikit dan jumlahnya banyak. Yang jual tipis-tipis dan banyak brokernya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR berhasil breakout 5.000. Apakah ini confirm? Sepertinya ada peluang naik minggu depan 5.200 sampai 5.400 ya. Dan support sekarang itu ada di 4.800 karena dia naik turunnya itu 200 poin. Apakah bisa spek buy sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss tipis saja, spek buy di harga 5.050 ya. Kalau dia turun dari 5.050 bisa cut loss di 4.970. Itu nggak nyampe 2% cut lossnya, ya udah cut dulu aja daripada dibawa turun sampai 4.800. Bisa seperti itu. Kalaupun nggak pakai cut loss ya silahkan. Dan juga UNPR sudah terkonfirmasi kembali uptrend walaupun masih jauh target puncaknya karena UNPR pernah berada di harga 11.500. Cuman dalam kondisi seperti ini ya peluangnya uptrend. Target uptrendnya ini kemana? Menguji tren downtrendnya ini 6.500 mungkin bisa akhir tahun ya target kenaikannya. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement juga bisa ya kalau Bapak Ibu mau bisa seperti ini. Kalau dari sini kan udah dekat nih, udah 5.200 harusnya di golden ratio ketiganya 618 ya, sampai 5.600 mungkin masih bisa lah ngangkat UNPR ya. Jadi seperti itu. Tapi ini lihat dia belum ada membuat swing low-nya, saham uptrend pun pasti ada turunnya. Jadi di mana kesempatan kalau Bapak Ibu punya dari bawah nanti TP di harga walaupun nggak puncak ya TP aja dulu. Nanti kalau dia membuat swing low-nya baru cover lagi ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini harusnya kalaupun turun-turun ya 4.200 itulah. Kalau sampai 4.000 sampai 3.800 itu menurut saya terlalu dalam penurunannya. Kalau saya lihat ya mentok-mentok 4.200. Volume juga meningkat signifikan untuk UNPR, jadi menarik diperhatikan. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham keempat. Ada MSP yang ditutup menguat 3,39% ke harga 1.065. Kalau dilihat transaksi asing memang seminggu kemarin masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya HMSP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP juga bagus, sudah bertahan di 1.000 dan peluangnya minggu depan ke 1.100. Dan HMSP juga sudah saya rekomendasikan untuk buy di 1.040 sampai 1.030. Sekarang udah profit sekitar 2 sampai 2,5% bahkan 3%. Kalau beli di 1.020 ya udah lumayan kan. Jaga-jaga aja. Tapi kondisi seperti ini harusnya lanjut HMSP minggu depan. Target 1.080 sampai 1.100 potensi disentuh kalaupun gagal lewat. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat dan sudut kemiringan MACD-nya juga lebih dari 45 derajat, volume bagus. Jadi seperti itu untuk MSP. Langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang ditutup menguat 1,23% ke harga 30.775. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di GGRM. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM ini yang menurut saya terlambat. Ibaratnya waktu saham Koal itu naik tahun lalu ya, yang terlambat kan Doit tuh. Saat saham lain sudah rally, Doit malah masih turun walaupun terbatas. Setelah yang lain udah di puncak, baru dia ngekor. Nah, seperti itu juga GGRM. Peluang besar tetap dia akan ngekor saham
consumer lainnya ya. MACD-nya sudah memberikan sinyal bagus, sudah golden cross, bar chart di atas 0 sudah terbentuk, volume meningkat, dan juga tutupannya hari Jumat kemarin di harga tertinggi penutupan hari-hari sebelumnya. Jadi menarik nih, kalaupun yang belum punya ya, waktu itu juga saya suruh spec buy untuk GGRM di area 3.600 sampai 3.500. Memang nggak tinggi ya, masih belum terlalu profit. Tapi ya kalau mau cut loss saja kalau jebol 30.000. Ya paling mentok 3% cut lossnya. Target profit ke 32.000 itu aja udah 4%. Kalau berminat ya. Nih cut lossnya cuma 3,3% dan target profit minimal 4% kalau beli di harga penutupan hari kemarin, dan malahan peluangnya bisa ke resistennya 34.000. Itu yang potensi besar diuji. Sebenarnya 32.000 itu kalau di break kompim dan bisa uptrend ya. Cuman ada sandaran lagi di 34.000 yang harus dilewati. Kalau ditarik tren dari Oktober 2021 ya harusnya 34.000 itu di breakout, lanjut uptrend bahkan bisa ke 40.000 menutup gapnya dividen di Juli 2021. Jadi menarik, dan kalau dilihat ini sentimennya dia di Juli biasa bagi dividen ya. 2020 nggak bagi dividen, 2021 bagi dividen. Ya ada peluang untuk dikerek naik ya karena mau bagi dividen. Ini dia dari Juni dikerek naik nih, dia Juni ya. Kalau melihat histori sebelumnya, sebelum bagi dividen dia dikerek naik nih. Jadi tinggal lihat laporan keuangannya, kalau bagus ya harusnya dikerek naik nih. Menurut saya sih peluang bagus untuk GGRM, di hold juga bisa untuk swing trade. Target swing trade-nya ya bisa 35.000, 37.000 dan bahkan 40.000 itu ya. Tapi terlalu tinggi kalau 40.000, dia harus naik 31%. Apakah bisa terjadi? Kalau melihat sebelum dia bagi dividen Juni 2021 itu dia naik tinggi juga, bahkan 31%, 40%, habis itu baru bagi dividen cepret dibawa turun. Dan ini kebetulan GGRM lagi konsol dan konsolnya bagus, nggak pernah jebol 30.000. Ini menurut saya menarik, tapi disclaimer on ya Bapak Ibu, harus keputusan jual beli di tangan masing-masing, jangan menyalahkan orang karena uang sendiri ya. Jadi kondisi seperti ini ya harusnya kalau sampai jebol berarti memang nggak kuat, udah cut aja 3-4% tuh ideal cut loss dengan target minimal ya 10%. 34.000 itu sangat mungkin untuk GGRM kalau dia rebound ya, karena mau bagi dividen di Juli. Jadi 2 bulan lagi kalau nggak salah saya sudah dapat undangan untuk hadir RUPS ya. Ya biasa namanya investor kan dikirimin email. Nah di tanggal 30 Juni kalau nggak salah. Jadi ya ini peluangnya sepertinya tetap akan dikerek naik untuk GGRM. Jadi seperti itu aja. Untuk GGRM cut loss-nya tipis saja 3%, 4%, dan target profitnya lebih besar kalau baru beli. Kalau yang masih nyangkut di atas ya sabar-sabar aja ya. Pasti bisa naik juga ya. Pasti ada inovasi yang akan dibuat oleh GGRM untuk mengerek harga sahamnya. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang ditutup menguat 2,46% ke harga 1.660. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Mayor diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor ini mantul terus dari 1.600. Jadi ya bagus. Karena ya bisa jadi dia konsolidasi. Range-nya 1.600 sampai 1.800 ya, kesempatan lah kalau baru beli ya. Kalau mau beli ya di 1.600, 1.620 cut loss saja. Kalau dia jebol 1.600 sudah. Nih kan dia dipertahankan, volume besar meningkat tapi sahamnya nggak jebol 1.600, berarti ada yang ngumpulin, ada yang cover di area 1.600. Tinggal respon sebagai trader, kalau ternyata dibawa turun lagi dari 1.600 ya cut dulu. Berarti yang cover di sini juga nggak mau lagi cover, mungkin dia cover lebih bawah. Mending kita cut dulu karena uang terbatas ya. Mending cut, pilih saham lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap hot karena Mayor juga di bawah harga wajarnya, saham berfundamental bagus, nggak masalah juga, hot aja. Tapi rugi waktu aman nggak? Harusnya aman di Mayor ya. Peluangnya tetap ada uptrend di 2022 sampai akhir tahun. Jadi seperti itu untuk Mayor. Langsung saja ke saham ke-7. Ada AISA yang ditutup menguat 2,56% ke harga 160. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, AISA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA mulai konsolidasi. Ini mulai menarik kalau udah mulai konsolidasi, apalagi udah 2 minggu dia bertahan di atas 155. Ya, apakah bisa spek buy dengan
dengan volume yang kecil dia naik ya bisa kalau Bapak Ibu mau ya, tapi disclaimer on, cut loss saja kalau dia jebol 153, udah 152, nggak usah nunggu 150. Kalau mau konfirmasi di 148 cut lossnya lebih dalam ya asal siap pasang auto stop loss langsung di 148. Mau apapun terjadi, mau dia mantul habis di cut loss ya udah bisa seperti itu juga ya. Tapi kalau memang sahamnya akan naik ya harusnya langsung rebound minggu depan nih. Targetnya ya balik ke 168-170 area konsolidasinya waktu dari Januari 2022 harus naik dia minggu depan. Nggak boleh lagi membuat low baru apalagi tutup di bawah 153. Seperti itu. Untuk Aisyah langsung saja ke saham ke-8. Ada ULTJ yang ditutup menguat 2,02% ke harga 150. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ULTJ masih sama dia konsolidasi dan dia bertahan di 1480. Dilihat hari Kamis dia sempat turun tuh. Kalau Bapak Ibu ada beli itu pas perhatikan ULTJ udah ditarik naik lagi kan. Karena volume meningkat nih ya. Harusnya nggak sampai jebol lagi 1480. Dan udah bisa profit, bahkan minggu depan Bapak Ibu bisa profit lebih tinggi. Dia potensi besar naik ke 1550 jadi seperti itu. Untuk OLTJ langsung saja ke saham terakhir ada Sido yang ditutup terkoreksi 0,51% ke harga 960. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Sido diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sido juga bagus, potensi akan uptrend dan peluang besar ini area swing low-nya ya 900. Jadi kalau baru beli di harga sekarang ya menarik masih, tapi siapa tahu ditawar koreksi sedikit Senin ya bisa beli di 950 940. Harga sekarang boleh nggak ya masih bisa, cuman cut loss-nya aja yang lebih dalam kalau pakai cut loss. Kalau nggak pakai cut loss ya nggak ada masalah mau beli di harga berapa, cuman ya harus sabar kalau salah beli harga pucuk ya dibawa turun dulu. Nih ya, risk rewardnya juga menarik nih. Cut loss saja kalau dijebol misalnya 940, atau kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 900 baru cut loss, itu risk rewardnya juga masih menarik. Cuman cut lossnya lebih dalam 7% dan target profitnya minimal 9,5%. Jadi seperti itu. Untuk Sido juga menarik, MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat dan volume juga meningkat. Jadi ada peluang minggu depan itu terdekat dia ke 1000 dulu ya. Sebelum ke 1050. 1000 itu potensi bisa Sido ke situ. Seperti itu. Untuk Sido cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.